berkaitan dengan burden sharing begitu Pak. Kemarin kan kalau di konvers KSSK, nampaknya juga masih agak menebak-nebak begitu sebenarnya arahnya seperti apa sih burden sharing ini dan sebenarnya kan dampaknya cukup besar juga terhadap pasar ekuitas kita. Tapi kalau dari DBS sendiri mendengar penjelasan dari anggota KSSK kemarin berkaitan dengan burden sharing seperti apa Pak? Iya, jadi, komen, Bapak, Purbaya sendiri ya, beliau mengatakan bahwa akan berusaha menghindari burden sharing lebih lanjut dengan Bank Indonesia, agreement dengan Bank Indonesia, karena ini akan bisa mempengaruhi keindependensi dari, bank sentral. Nah, otomatis dengan komen tersebut itu memberikan kepastian ya, pasar itu akan lebih pasti dengan independensi dari, bank sentral sendiri dan itu cukup bagus. Kenapa? Karena burden sharing itu dalam skemanya itu dibutuhkan biasanya pada saat ekonomi lagi sakit atau lagi, ada masalah gitu kan, seperti saat pandemi gitu kan, which is itu karena, one off event ya gitu. Tetapi kemarin waktu terjadi ada announcement burden sharing lagi, para investor itu berpikir bahwa apa sih yang lagi sakit mengenai ekonomi Indonesia. Tapi, dengan adanya kepastian bahwa, oh kita nggak akan melakukan burden sharing lagi jika tidak diperlukan, jadi itu memberikan kepastian ke pasar bahwa memang pemerintah sendiri melihat ekonomi kita akan membaik ke depannya. Dalam hal ini makanya kami cukup positif ya dengan direksi, kebijakan tersebut, dan menyambut baik, dan harusnya, dengan kebijakan fiskal yang sudah ada seperti pemindahan likuiditas ke bank himbara dan beberapa funding priority program dari pemerintah, pertumbuhan ekonomi kita bisa disupport harusnya ke depannya. Baik, berarti sepakat ya Pak dari DBS, dari Pak Roni, terhadap perspektif optimisme yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewo pada konvers KSSK kemarin. Mungkin ini akan menjadi pertanyaan saya yang terakhir Pak, perkembangan berkaitan dengan perang dagang antara Amerika Serikat dengan China yang sebenarnya diharapkan sudah agak lebih ada titik terangnya begitu setelah pertemuan kemarin, tapi nampaknya juga masih cukup abu-abu, nampaknya pasar juga masih mendebak-nebak, padahal ini juga efeknya terhadap global cukup besar. Kalau dari DBS sendiri seperti apa tanggapannya dan juga proyeksinya Pak Roni? Nah, kami sih melihatnya memang, seakan-akan secara headline ada, trade deal, both party, baik Trump atau presidensi, itu, mengatakan bahwa, ada trade deal atau kesepakatan yang dicapai, oleh kedua, ekonomi besar ya, yang secara tidak langsung sedang berkompetisi. Nah, tetapi, dalam kesepakatan tersebut yang perlu diperhatikan adalah timeline-nya, bahwa deal itu cuma, timeline dalam 1 tahun ke depan. Artinya apa? Jadi sebenarnya kedua ekonomi tersebut atau kedua pemimpin tersebut, itu sedang buying time, kalau orang bilang itu jadi, sedang mengulur waktu ya, sebelum, terjadi, perang dagang yang sesungguhnya. Kenapa kami melihatnya begitu? Karena, dalam waktu setahun ini akan memberikan kesempatan yang baik untuk masing-masing, pemimpin untuk, membangun supply chain mereka masing-masing. Jadi kami melihat bahwa setelah pengumuman, kesepakatan dagang tersebut, kita melihat bahwa Trump itu melakukan beberapa kesepakatan dagang dengan beberapa ekonomi seperti Australia, untuk rare earth material, di mana rare earth material, dominasinya itu sekarang ada di negara Cina sendiri. Dan Cina pun sekarang, melakukan, beberapa pendekatan ke negara-negara, Asia untuk, melepaskan ketergantungan, terhadap pasar domestik Amerika dalam, ekspor mereka. Jadi bisa dilihat bahwa masing-masing negara berusaha membangun supply chain mereka masing-masing, dengan, untuk 1 tahun ke depan. Dan impact-nya gimana ke negara kita, I think, kita juga mesti melihat, secara, kita harus memanfaatkan kondisi ini ya. Kalau kita lihat negara-negara di tetangga kita di negara-negara ASEAN, itu, mereka melakukan positioning atau, ekonomi mereka yang dapat menguntungkan kedua belah pihak gitu. Jadi misalnya, dari segi Amerika, mereka, seperti Malaysia sama Thailand kemarin berhasil menegosiasikan tarif 0% ya, di ekspor energi mereka. Dan sedangkan kita lagi in the process to negotiate that.
Jadi kalau kita bisa mendapatkan itu akan membantu pasar ekspor kita lebih lanjut. Dan sedangkan dari segi pendekatan kepada perekonomian Cina biasanya lebih ke arah alih teknologi yang lebih murah. Sehingga kalau pemerintah mungkin bisa melakukan pendekatan untuk mendapatkan alih teknologi atau transfer knowledge gitu yang lebih murah dan lebih efisien, menurut saya kita bisa mendapatkan advantage dari kondisi ini. Itu yang mungkin perlu diperhatikan dari langkah-langkah pemerintah kita. Terima kasih.